cuci tangannya sebelum masuk ke kelas, ya. Itu masuk ke kelas. Diusap-usap tangannya di giginya, jari-jarinya itu, kukunya juga. Ampun, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Bagaimana soal kelas hari ini? Sehat. Berdiri. Nah, turun tangan jali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Awigenam Astu Namasida. Om Siderastu Tat Astu Swaha. Berdoa selesai. Terima kasih, Jessica. Hari ini ada yang nggak sekolah? Ada. Siapa? Cynthia. Oke, kalau begitu Bapak absen untuk seluruhannya, ya. Dewa Putu Krisnayasa, Ada. Kadek Ada Sutawiguna, Ada. Kadek Agus, Ada. Ketut Ardana, Ada. Komang Arjuna Wiguna, Komang Bayu Swandika, Made Agus Ananda, Ada, Pak. Made Widiana, Wayan Edi Sugiarta, Wayan Sandika, Ada, Pak. Luh Ita Noviani, Kadek Ditayani, Ada, Pak. Kadek Vira, Ada. Kadek Cynthia Fitriani, Ada. Niketut Arsini, Niketut Diah Fatmadewi, Hadir, Pak. Niketut Yuni Darmini, Ada, Pak. Nikomang Aprilia, Ada. Nimade Dia Aprilia, Ada. Nimade Sri Deswita Purnami, Ada. Nengah Dwiana, Ada, Pak. ini Kadek Cynthia Kusuma Putri Wijen, ya. Ini kenapa sakit, ya? Sakit. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan sama kalian untuk apa namanya itu, pencegahan COVID-19, yaitu dengan cara 5M. Apa saja itu, anak-anak? Memakai masker, menjaga jarak, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilitas, ya, atau interaksi itu namanya, ya, mobilitasnya. Bapak
minta sama Kadek Vira coba pimpin teman-temannya dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional ya. Teman-teman semuanya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Kadek Vira. Lagi sekali tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih Kadek Vira. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Nah, itu tentang apa anak-anak? Tentang diare. Hah? Tentang diare. Organ di dalam tubuh. Tentang organ pencernaan pada manusia. Yaitu salah satunya ada penyakit diare. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas tadi, hari ini kita akan belajar tentang ini, masih di subtema 2 ya. Masih di subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 2. Anak-anak coba buka buku temanya di halaman 53, ya. Halaman berapa? Halaman 53. Sudah semuanya buka? Sudah sebentar. Jangan kamu kayak gitu ya di layar. Kamu baju basuh kepala. Semuanya buka buku? Sudah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, salah satu cara menjaga pentingnya kesehatan tubuh itu dengan menggunakan media iklan anak-anak. Nah, di sini siapa yang pernah liburan ke Denpasar atau Singaraja atau ke Bangli? Pasti semuanya pernah ya. Nah, pada saat anak-anak liburan atau menggunakan sepeda motor atau mobil, pernah nggak anak-anak melihat iklan yang ada di pinggir jalan? Pernah ya. Salah satunya iklan apa anak-anak? Iklan media cetak. Ya, itu contohnya apa? Seperti apa iklannya? Iklan apa saja yang anak-anak pernah ketemui di jalan? Iklan memungut sampah. Hah? Iklan memungut sampah. Iklan memungut sampah. Baik, ya itu merupakan salah satu iklan juga ya. Tetapi itu jenisnya iklan pengingat anak-anak. Iklan pengingat ya. Ada lagi? Banyak kok iklan yang ada di samping-samping jalan. Iklan obat-obatan. Iklan obat-obatan. Salah satunya adalah Diapet, ya, atau Panadol dan lain sebagainya. Itu kita sering kita jumpai di jalan raya atau di pinggir-pinggir jalannya itu ya, terpampang besar dia. Nah, Bapak sudah siapkan contoh gambar iklan di slide. Sebelum Bapak tampilkan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar iklan, anak-anak
mengidentifikasi informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik. Dan yang kedua, setelah mengamati gambar iklan dan tayangan iklan elektronik, anak-anak dapat menganalisisnya. Ya. Yang ketiga, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menampilkan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan cermat. Nah, yang keempat itu ada setelah mengamati video, anak-anak dapat menentukan unsur-unsur pada tarif kreasi. Ini di SPDP ya. Karena hari ini kita belajar dua muatan, yaitu bahasa Indonesia dan SPDP. Nah, tujuan dari SPDP itu sudah Bapak tayangkan di depan. Yang kelima, setelah mengamati video, anak-anak dapat menganalisisnya ya dari tarian kreasi. Yang keenam, melalui kegiatan berdiskusi, anak-anak dapat menganalisis properti yang digunakan pada tarian kreasi ya. Kita lanjut ke pembelajaran kita di bahasanya dulu, muatan bahasanya. Coba semuanya perhatikan ke depan. Coba bantu Bapak membaca ikan apa yang ada di depan? Ikan diapet ya. Diapet itu untuk apa anak-anak? Pencegah diare. Ya, untuk mengobati diare atau istilah kasarnya mencret ya. Nah, ini diapet dapat digunakan untuk mengobati penyakit diare. Coba anak-anak amati dulu sekilas ya. Amati dulu sekilas. Nanti ada tugas untuk anak-anak yaitu menentukan kata kunci pada iklan. Ya, amati dulu. Amati dulu. Sudah diamati? Sudah. Diingat ya? Diingat iklannya. Baik, di sini Bapak juga menyiapkan video untuk disimak, yaitu video tentang iklan juga anak-anak. Nah. Sebelum anak-anak menyimak video yang Bapak siapkan ya, sebelum anak-anak menyimak videonya, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang iklan anak-anak. Di mana iklan itu terdapat dua jenis ya, iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, pada pembahasan kita hari ini kita fokus membahas iklan elektronik. Apa saja itu, ciri-cirinya apa saja ya, dan cara membuat iklan elektroniknya itu seperti apa. Nah, di video sudah Bapak siapkan. Coba semuanya perhatikan ke depan, nggak ada yang lain-lain ya. Nanti setelah anak-anak mengamati video, kita seperti kemarin lagi ya, membentuk kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 anak ya, 4 sampai 5 anak. Di sini 4 sampai, kalau di sini kan jumlahnya 22 ya. Kalau gitu satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 anak. Ya, nanti ada 4 kelompok. Ya. Ya. Semuanya perhatikan baik-baik video yang Bapak tampilkan. Ya. Bila perlu dicatat hal pentingnya, ya. Karena nanti pada saat pengerjaan LKPD semua berkaitan pada video. Lagi, hari ini kita akan belajar materi iklan untuk muatan bahasa Indonesia tema 3 kelas 5 SD. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya.
Oke, tentunya kalian sering melihat iklan ya, baik itu di televisi, di baliho di pinggir jalan, ataupun di internet. Lalu, apa itu iklan? Nah, iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual, lalu dipasang di media massa atau di tempat umum. Media massa itu sendiri bisa berupa televisi, koran ataupun tabloid, radio, baliho, dan sebagainya. Iklan memiliki beberapa fungsi. 1. Memberikan pengetahuan atau informasi tentang produk, barang, dan jasa kepada masyarakat. 2. Menyampaikan bujukan pada masyarakat untuk mau mengikuti maksud iklan atau membeli produk. 3. Membuat masyarakat terus-menerus mengingat produk yang diiklankan, sehingga kedepannya masyarakat akan mau membeli produk tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Yang pertama adalah kata kunci. Kata kunci merupakan kata yang menerangkan inti informasi pada iklan. 2. Kalimat iklan. Kalimat iklan adalah kalimat dalam iklan yang bersifat membujuk penonton untuk mengikuti isi iklan atau membeli produk barang dan jasa. Sehingga kalimat dalam iklan sebaiknya bersifat persuasif, artinya mampu membujuk orang lain. Ketiga, ada gambar. Unsur pertama dari iklan adalah kata kunci. Lantas, apa ya ciri kata kunci pada iklan? 1. Terdapat dalam kalimat iklan. 2. Terdiri atas satu kata atau dua kata membentuk frase kata. 3. Mewakili sebagian besar informasi pada iklan. Kita amati contoh iklan pada gambar ya. Pada kalimat iklan tersebut, kita bisa mengetahui kata kunci, yaitu ada kata mengurangi, ngilu, gigi. Sehingga kata kunci pada iklan tersebut ada 3, yaitu mengurangi, ngilu, dan gigi. Unsur kedua dari iklan adalah kalimat iklan. Nah, teks kalimat iklan biasanya terdapat judul, mencantumkan nama produk, serta mendeskripsikan keunggulan dan informasi lain terkait produk. Kita amati contoh iklan berikut ini. Terdapat judul kriuknya berasa banget, nama produknya adalah Super Crunch, dan disampaikan keunggulan berupa 100% daging ayam utuh Super Sauce. Sehingga kalimat iklannya adalah Super Crunch, kriuknya berasa banget, 100% daging ayam utuh Super Sauce. Nah, kalimat dalam iklan memiliki ciri bahasa. Bahasa dalam iklan cirinya ada 3. Yang pertama, informatif. Artinya mampu menyampaikan informasi atau keunggulan produk secara jelas dan benar. 2. Komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. 3. Persuasif, artinya mampu mengajak atau membujuk penonton untuk mengikuti atau menggunakan produk tersebut. Oke, setelah belajar ciri-ciri dari kata kunci dan kalimat iklan, kita latihan bersama menentukan unsur dari iklan ya. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Kata kunci iklan tersebut adalah cuci tangan, kuman, sabun. Dan kalimat iklannya adalah ayo cuci tanganmu pakai sabun, kuman mati, tangan happy. Dan gambarnya berupa kuman dan tangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar jenis iklan berdasarkan media perantaranya. Ada 2 jenis iklan berdasarkan media penyampaiannya. Yang pertama ada iklan media cetak dan yang kedua iklan media elektronik. Kita simak satu demi satu ya. Seiring dengan perubahan dunia film fotografi, kami membantu mengubah dunia sebagai prakarsa era digital. Iklan yang disampaikan melalui media cetak memiliki ciri-cirinya. 1. Menggunakan tulisan dan gambar.
2. Praktis dan bertahan lama. 3. Dapat dibaca kapan dan di mana saja, serta biaya pembuatan pada iklan media cetak ini lebih terjangkau daripada media lainnya. Berikut ini adalah contoh media cetak yang sering digunakan untuk pemasangan iklan di sekitar kita. Ada poster, baliho di kanan kiri jalan, kemudian spanduk yang sering kita temui di tempat umum, kanan kiri jalan, ataupun di depan tempat penawaran produk barang dan jasa. Dan ada pula X-banner yang biasanya diletakkan di tempat penawaran barang dan jasa, iklan baris dan iklan kolom. Perbedaan dari iklan baris dan iklan kolom adalah iklan baris berwujud baris dan kalimat, sedangkan iklan kolom merupakan iklan dalam kolom-kolom yang biasanya disertai kalimat dan gambar. Oke, lantas apa ya ciri iklan pada media elektronik? 1. Biasanya menghadirkan suara. 2. Terdapat gambar yang bergerak dan bersifat nyata dan langsung. Contoh media elektronik untuk penyampaian iklan adalah televisi, radio, dan internet. Berikut ini akan kita saksikan contoh iklan yang berasal dari CNN Indonesia. Kita simak bersama ya. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Nah, dari iklan tadi kita bisa mengetahui bahwa ciri dari media elektronik adalah terdapat suara dan gambar yang bergerak. Oke, lantas apa ya perbedaan iklan media cetak dan elektronik? Berikut ini merupakan perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Iklan media cetak tidak menghadirkan suara, sedang iklan media elektronik menghadirkan suara. Kemudian, iklan media cetak menggunakan gambar yang tidak bergerak, sedangkan iklan media elektronik jika menggunakan gambar, maka gambar yang digunakan adalah gambar bergerak, sedangkan iklan pada radio hanya menggunakan suara. Oke, selanjutnya adalah penjelasan atau keunggulan suatu produk yang disampaikan dengan tujuan. Ketiga, kita menyusun kata kunci dan ide pokok dengan kalimat kita sendiri. Oke, kita coba ya. Detik. Nah, kita bisa menentukan isi iklannya, yaitu gigi dent cocok untuk gigi sensitif dan mampu mengurangi nyilu dalam 30 detik. Selanjutnya contoh iklan kedua, yaitu mesin cuci yang bernama Resik. Di situ kata kuncinya adalah kapasitas 30 kg. Artinya mesin cuci tersebut mampu mencuci pakaian ataupun bed cover dan bermacam-macam boneka sampai kapasitasnya 30 kg. Kemudian programnya dapat diatur sesuai kebutuhan, dan tabung yang ada di dalam mesin cuci merupakan tabung stainless steel. Nah, kita bisa menentukan isi iklan dari iklan ini adalah mesin cuci Resik memiliki kapasitas 30 kg dan program yang diatur sesuai kebutuhan. Oke, sudah paham ya menentukan isi iklan? Oke, lantas bagaimana ya caranya jika kita ingin membuat iklan secara sederhana melalui media cetak? Ditawarkan 2. Menentukan judul yang cocok dengan produk tersebut. 3. Taruhi atau membujuk penonton. Tentukan produk yang akan ditawarkan. Selanjutnya, kita membuat kalimat slogan atau kalimat iklan yang menarik. Misalnya, sehat, nyata segarnya. Dan kita juga memberi informasi manfaat atau keunggulan produk. Contohnya, jus jeruk kita 100% buah asli dan kaya akan vitamin C. Nah,
iklan cetak sederhana telah selesai kita buat. Oke, kita sudah selesai. Nah, baik, karena videonya sudah habis, ya itu tadi video tentang iklan. Ya, ada iklan media cetak dan ada iklan elektronik. Sebelum Bapak lanjut di pembagian LKPD-nya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu iklan. Nah, coba perhatikan semuanya ke depan. Di sini iklan elektronik itu pengertian elektronik atau pengertian iklan elektronik. Iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, internet, ya, yang berhubungan dengan elektronik. Nah, sedangkan iklan media cetak itu biasa itu iklan radio, cuma ada suaranya saja ya, visualnya nggak ada, cuma yang ada audionya aja. Yang ketiga iklan internet, unsur-unsur tari kreasi daerah, ya, ada 7 unsur-unsur tari. Yang pertama ada gerak, yang kedua ada pola lantai, dan yang ketiga ada busana tari, yang keempat ada tata rias tari, yang kelima ada iringan tari, dan yang keenam ada tempat pertunjukan tarian tari, dan yang terakhir adalah properti yang digunakan atau properti tari, ya. Nah, itu yang Bapak tampilkan di depan itu merupakan unsur-unsur dari tari kreasi daerah, ya. Itu, nah, sedangkan gambar yang di sampingnya itu di sini sudah ada anak-anak. Yang pertama tari baksa kembang, asal daerahnya itu ada di Kalimantan Selatan, asal daerah tarian ini. Terus properti yang digunakan itu ada bogam atau rangkaian bunga. Ini bogam dan ini rangkaian bunga. Kalau di Bali itu disebut dengan bilungan, ya, kalau salah, ya, bilungan. Terus tari yang kedua, tari kuda lumping, asalnya atau asal daerahnya itu Jawa Tengah. Terus properti yang digunakan jarang kepang. Ini jarang kepangnya, anak, ya, properti yang digunakan. Nah, sejauh ini ada yang anak-anak ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau gitu, untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang tari kreasi, kita akan atau anak-anak akan mengerjakan LKPD lagi, ya, tentang tari kreasi, ya. Tetap di kelompoknya yang tadi. Coba masing-masing kelompok maju ke depan mengambil LKPD-nya. Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Nah, karena anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang Bapak kasih tadi, ya. Terus dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo angkat tangannya. Tadi kita sudah belajar tentang iklan dan juga tari kreasi daerah. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Iya, Tira. Yang lain dengarkan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah tadi kita mempelajari tentang tarian dan iklan. Bagus. Ini tepuk tangan sama kalian, Tira. Ada yang dapat menambahkan? Ada yang dapat menambahkan nggak? Baik, kalau begitu Bapak yang akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Seperti yang dibilang sama kalian kita tadi, ya, itu sudah benar. Namun perlu ditambahkan lagi bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah
iklan terdiri dari dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Terus tari kreasi daerah atau macam-macam tari kreasi daerah. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak akan membagikan kalian soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sudah siap? Sudah. Siap ya? Nah, untuk soal evaluasinya, anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri, ya, tidak berkelompok lagi. Ingat, dikasih nama, nomor absen, sama kelas. Di atas, pojok atas kasih namanya, ya. 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 Waktunya 5 menit. Sambil anak membuat soal evaluasinya, ingat isi nama, nomor absen sama kelas, ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Di pojok kanan atas. Kerjakan soal evaluasinya sebaik mungkin, ya. Di sana ada 4 soal, satu soalnya itu poinnya 25. Kalau anak-anak membuat 4 benar semua berarti nilainya 100. Ya. Nah, kelas bikin lucu yang dia. Saya, Pak. Sudah selesai. Waktunya lagi 1 menit ya, selesai nggak selesai harus dirumput.
Indonesia harus mengumpul. Cepat. Hitungan ketiga semua sudah mengumpul. 1. Nah, anak-anak, di pembelajaran kita hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan apa gimana? Menyenangkan. Siap. Nah, untuk besok anak-anak pelajari di pembelajaran 3. Masih di tema 3, gitu. Pembelajaran 3, subtema 2. Ya, itu dipelajari. Nah, karena waktunya sudah habis, nah tadi kita mulai pembelajaran dengan berdoa, kita tutup juga dengan doa. Adik Fira pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum selesai belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Om Mari Genakastu Takasitu Om Siderastu Tatastu Swahu. Berdoa selesai. Berdiri. Ngaturang krama santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, Pak. Siap. Boleh istirahat ya.